Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurhaliza dengan NPM 2217051057 dari kelas B akan membuat tugas video TBO saya. Jadi yang pertama itu ada teori komputasi. Teori komputasi membahas tentang apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi dan menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi 3 cabang besar. Yang pertama, teori otomata dan bahasa formal, yang membahas tentang mesin abstrak yang dapat memproses bahasa formal seperti mesin Turing, otomata, dan bahasa formal. Yang kedua, teori komputabilitas, yang membahas tentang batasan-batasan dari mesin-mesin tersebut dalam memproses bahasa formal. Dan yang ketiga, teori kompleksitas komputasional, yang membahas tentang kompleksitas waktu dan ruang yang dibutuhkan oleh mesin-mesin tersebut dalam memproses bahasa formal. Lalu di sini ada 3 model komputasi. Yang pertama itu FSA, atau Finite State Automata. Adalah sebuah model matematika dari suatu sistem yang menerima suatu input dan menghasilkan sebuah output diskrit. FSA memiliki state yang banyaknya terbatas dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Yang kedua itu ada PDA atau Pushdown Automata. Adalah jenis mesin automata yang digunakan dalam teori komputasi untuk mengenali bahasa bebas konteks. PDA menggunakan state stack sebagai memori tambahan untuk menyimpan informasi selama proses pengenalan bahasa. PDA itu lebih kuat daripada FSA, tapi masih kurang kuat dibandingkan mesin Turing. PDA digunakan dalam teori tentang apa yang dapat dihitung oleh mesin. Lalu yang terakhir ada mesin Turing. Mesin Turing adalah model mesin abstrak yang memiliki kemampuan membaca dan menulis pada pita tak hingga, sehingga dapat melakukan operasi-operasi dasar seperti perpindahan ke kiri atau kanan, mengubah simbol pada pita, dan mengubah keadaan internal. Lalu ada teori bahasa. Teori bahasa dalam komputasi adalah bidang studi yang mempelajari tentang bahasa formal dan otomata. Bahasa formal adalah himpunan string yang terdiri dari simbol-simbol tertentu, sedangkan otomata adalah mesin abstrak yang menerima string sebagai input dan menghasilkan output berupa string atau tindakan. Teori bahasa dalam komputasi digunakan untuk memodelkan dan menganalisis bahasa alami, serta untuk merancang dan menganalisis algoritma. Lalu ada otomata. Otomata dalam komputasi adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa formal. Otomata digunakan untuk memodelkan hardware dari komputer untuk dapat menerima bahasa dan merupakan fungsi-fungsi dari komputer digital. Teori ini digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Teori otomata mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi seperti FSA, PDA, dan mesin Turing. Lalu ada bahasa reguler atau disebut juga ekspresi reguler adalah serangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian. Pola tersebut biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari dan ganti pada string, atau untuk memeriksa string masukan. Ekspresi reguler merupakan teknik yang dikembangkan dalam bidang ilmu komputer, teori, dan teori bahasa formal. Konsep ini muncul pada tahun 1950-an ketika matematikawan Amerika Stephen Colquhoun memformalkan deskripsi sebuah bahasa reguler. Konsep ini menjadi banyak digunakan untuk utilitas pengolahan teks Unix. Lalu operasi bahasa reguler itu ada 3. Yang pertama union, lambangnya itu gini. Misalnya A, U, B, atau A, U, B, di mana E adalah X, di mana X adalah elemen A atau X elemen B. Yang kedua itu concatenation, yang lambangnya itu kayak bulatan huruf atau huruf O kecil.
ini bulatan kecil B sama dengan XY, di mana X elemen A dan Y elemen B. Yang terakhir itu ada star, lambangnya itu kayak bintang gini, sama dengan X1, X2, X3 hingga XK, dimana XK lebih besar sama dengan dari 0 dan masing-masing X itu elemen dari A. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.